Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, usai dilantik Presiden Jokowi kemarin, Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 langsung akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR hari ini. Apa saja yang akan menjadi agendanya, kita telah terhubung dengan rekan Cinta Zanidia dan juru kamera Jeff Anderson yang berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, Cinta, jam berapa pertemuan antara KPU dan Bawaslu dengan Komisi 2 akan berlangsung dan ada agenda apa saja? Apa agenda utamanya? Ya, Rolando, seperti yang Anda katakan tadi bahwa benar Komisi 2 DPR RI hari ini akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak yang terkait dengan pemilu tahun 2024 seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai persiapan pemilu serentak tahun 2024. Rapat ini diagendakan akan dilaksanakan pukul 2 siang nanti. Akan tetapi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja nanti yang akan dibicarakan di rapat tersebut, sekarang ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Saan Mustafa. Pak Saan, selamat siang Pak. Selamat siang, Cinta. Pak Saan, ini kan kita sebenarnya sudah dapat kisi-kisi lah ya Pak mengenai apa saja kiranya yang akan dibicarakan hari ini. Salah satu yang paling penting adalah mengenai anggaran Pak. Ini sebenarnya apa sih Pak yang akan dibicarakan mengenai anggaran pemilu tahun 2024? Anggaran KPU lama juga sudah mengajukan ya ke DPR dan sudah dilakukan secara intensif pembahasan antara kesekjenan di penyelenggara pemilu, badan anggaran dan juga dari Kementerian Keuangan. Secara prinsip itu tidak ada masalah anggaran yang diajukan oleh KPU yang tadinya 86 triliun menjadi 76 triliunan. Jadi anggaran secara prinsip pasti disetujui baik oleh DPR maupun juga nanti oleh pemerintah. Apa yang diajukan KPU, diajukan Bawaslu dan juga mungkin DKPP. Ini kan dari 86 triliun menjadi 76 triliun ya Pak. Padahal kan memang pemilu tahun 2024 ini kan serentak ya Pak. Jadi pemilu ada juga lalu ada pilkada juga. Memangnya bisa ya Pak dengan anggaran seperti itu? Untuk anggaran pilkada kan nanti berbeda ya. Jadi untuk anggaran pilkada tersendiri nanti itu kan untuk 27 November. Itu kan bisa dari APBN dan juga bisa nanti dari hibah APBD dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, yang 86 menjadi 76 ini untuk pemilu presiden, wakil presiden dan pemilu legislatif DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan DPD. Jadi nanti kita bahas lebih detail lagi terkait dengan soal anggaran. Nah, rapat hari ini kan ini perdana dengan komisioner KPU yang baru maupun Bawaslu yang baru kan. Nah, ada beberapa yang memang sisa dari pembahasan dengan KPU sebelumnya yaitu terkait dengan soal masa kampanye. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal nanti yang akan didalami terkait dengan masa kampanye. KPU yang lalu itu mengajukan 120 hari, pemerintah pengennya 90 hari, di DPR berbeda-beda, ada yang 75 hari, ada 60 hari, tapi nanti kita cari titik temunya. Masa kampanye yang ideal di tengah suasana pandemi seperti ini kira-kira yang pas berapa hari, itu yang akan kita dalami. Oke, baik Pak, ini kan sebelum RDP jam 2, ini katanya kan ada agenda internal juga ya Pak, jam 1 nanti di Komisi 2 DPR, itu nanti apa saja yang akan dibicarakan? Ini nanti ada agenda internal terkait dengan soal persiapan pemilu serentak 2024 yang akan datang. Nah, agenda-agenda internal ini tentu juga nanti akan kita bahas, terutama terkait dengan soal PKPU-nya. Dari persiapan-persiapan PKPU plus juga soal anggaran. Nanti juga ada rapat konsultasi dulu internal antara pimpinan Komisi 2, Kapoksi, dan juga dari KPU, Bawaslu, serta dari Mendagri juga hadir jam 11 nanti. Pak, satu lagi Pak yang menarik juga katanya hari ini itu akan dibicarakan mengenai pergelaran pemilu menggunakan sistem elektronik. Itu sebenarnya tuh mengenai apa sih Pak? Ya, kita sebenarnya pernah mengusulkan terkait dengan soal rekapitulasi ya. Jadi rekapitulasinya menggunakan e-rekap, elektronik rekapitulasi. Jadi untuk apa? Untuk pertama mempercepat hasil suara. Yang kedua, kita juga ingin ada transparansi.
Jadi suara itu tidak banyak berhenti di titik-titik tertentu, bisa langsung ke KPU RI kalau untuk DPR RI, ke provinsi langsung ke KPUD provinsi, DPRD tingkat 2 kabupaten kota, dari TPS bisa langsung ke KPUD masing-masing. Jadi ini lebih kepada kita ingin melakukan percepatan dan transparansi dari hasil suara. Oke, berarti konfirmasi ini tentang e-rekap ya Pak, bukan e-voting ya Pak? Bukan e-voting, ini e-rekap, jadi bukan e-voting. Oh, berarti nggak mungkin ya Pak kira-kira kalau misalnya pakai e-voting? Kita masih banyak terkendala ya. Pertama, terkendala dari sisi internet kita kan belum merata seluruh Indonesia. Jadi jangankan di misalnya mohon maaf ya di luar Jawa, di beberapa daerah Jawa aja kan masih banyak sekali spot-spot yang masih kadang blank spot ya dan sebagainya. Nah, yang paling mungkin direkap. Yang kedua juga kita kan harus membicarakan tingkat keamanannya. Kalau misalnya e-voting, ini kan sekarang banyak hacker canggih-canggih dan sebagainya. Dan di sisi keamanan kan harus kita perhatikan juga, harus kita benar-benar siapkan. Karena kalau misalnya dari sisi keamanan cybernya tidak bisa kita siapkan, nanti bisa berantakan juga hasil pemilu. Oke, baik Pak. Untuk yang terakhir, hari ini memang RDP untuk memastikan bahwa pergelaran pemilu tahun 2024 itu harus sesuai jadwal ya Pak, berarti ya Pak, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ya, kita pastikan bahwa pemilu itu akan digelar tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada tanggal 27 November 2024. Oke, baik. Pak Saan, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, oke baik. Itu dia tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa mengenai apa yang akan dibicarakan dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan seluruh pihak terkait di pemilu tahun 2024. Rolando. Baik, terima kasih Cinta atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.